kira Pak Surya sengaja aku panggil Ustadz di sini karena kemarin aku sering banget sama abang-abanganku nih curhat Pak. Pak, ini udah bener Pak. Udah bener. Kenapa nih? Alhamdulillah. Gua kan lagi overthinking Dikti. Emang ribet banget apa? sih. Nah, overthinking itu kan nggak boleh Pak Ustadz ya? Iya, ini overthinking nggak boleh. Takut berlebihan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi segala sesuatu itu udah ditakdirin sama Allah. Bukan berarti nggak boleh jaga-jaga, bukan berarti nggak boleh hati-hati. Boleh berhati-hati, tapi jangan overthinking tadi. Jadi belum apa-apa teh, wah gitu, udah stres duluan. Itu nggak boleh, menyiksa diri. Belum tentu kejadian. Kayak gitu. Kita mau jalan kemana? Waduh, ntar macet nih. Belum apa-apa udah stres, belum tentu macet. Siapa tahu mandek kan? Lah, sama aja kali Pak Ustadz. Sama aja kali Pak Ustadz. Aduh, guyon saja Pak Ustadz ini. Tapi Apa teman bedanya? saya juga gitu. Ya, Pak Ustadz. Dia overthinking? Kan belakangan ini dia dapat exposure yang gede. Betul sekali. Overthinking, takut berlebihan akan perhatian orang yang begitu besarnya ke dia sekarang. Iya, Lu benar. ngomong aja, Coba aja nggak apa-apa loh. Lu cerita Aja kalau lah, ada keresahan. Enggak, saya mah cuma takut aja. Ini kan saya lagi ngomong Pak, gimana sih orang mau ngomong diiniin. Enggak, saya kalau overthinking tuh karena kalau diliatin orang tuh takut jadinya Pak. Itu sebenarnya Kenapa takut? takut aja. Bawa kunci teh. Pansan dilatin orang takut. Mungkin Enggak, takutnya enggak. lebih ketakut ngecewain orang-orang yang udah sayang dan perhatian sama lu. Ya, banyak faktor ya gitu. Takut bersikap, Iya, takut dianggap ngeri salah. atau Ya apa, jangan. gitu. Ya itu dia karena dilarang dalam agama untuk overthinking itu. Jadi semuanya serba ketakutan. Mau berbuat takut salah. Padahal nggak berbuat ada resiko. Bener nggak sih? Bener. Berbuat nggak berbuat ada risiko. Makanya nih prinsip kita nih Bang. Kita itu lebih mudah nutup telinga kita daripada menutup mulut orang. Ngerti nggak maksudnya apa? Contohnya gimana? Lebih baik berbuat aja. Mau kata orang terserah. Tutup aja. Tutup aja. Sebab orang mah tergantung dari persepsinya. Persepsi. Dari mana dia memandang, dari mana dia menilai tergantung orangnya. Kita berbuat baik, nyelamatin orang dicuri, dicopet. Ya salah kata siapa? Kata teman copet. Iya, emang ada teman copet ya salah. Iya. Tapi benar Pak Ustadz, kita nggak Iya. bisa mengontrol persepsi orang tentang Nggak kita. bisa. Lebih gampang kita nutup telinga kita sendiri daripada nutup mulut orang. Jadi kalau kita nutup telinga kita lebih gampang dong. Ya. Daripada kita harus ngejar-ngejar mulutnya. Banyak ya Andika. soalnya. Iya. Makanya berbuat saja. Berbuat saja. Selama itu baik. Selama itu baik. Masalah nanti orang nilai itu baik atau enggak terserah orang. Oh, iya. Orang mah mau berbuat baik salah, enggak berbuat baik salah. Hidup mah di alam dunia mah begitu. Iya. Gitu makanya apa tuh tulisannya kecil. Biarin. Tugas kita udah ngomong aja Pak Ustadz. Ngomong aja, Udah. Gak usah semua diambil kali. Saya geser. Tadi bener Pak, di sini udah. Ini si Aloy mau cerita Kalian mau dulu. cerita ini. Iya, gimana? Iya, saya dulu pernah kecelakaan Pak tahun Apa tuh? 2022 karena kecapean mungkin ya. Mobil. Mobil habis pulang kerja gitu. Kebetulan kan malam ya. Saya malam pulang dan nggak nyadar Pak Ustadz, nggak nyadar itu tabrakan. Pas bangun udah hancur kaca kiri semua. Tapi lu nya nggak apa-apa sama sekali? Iya, sayanya aman Aman sekali. Oh. Sama sekali. Padahal kaca tuh kiri kanan udah pecah, udah hancur. Pertanyaannya lah ya, Pak. Pertanyaannya apa? Apakah benar dia memang orang-orang tuh sebenarnya dilindungin sama Allah? Iya. Allah itu emang selalu Gini. ada di sekitar kita. Atau justru itu teguran untuk lu dikasih Iya. kesempatan kedua jadi lo orang. Tepatnya begitu, kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Satu, yang kedua, kenapa bisa selamat kayak begini? Mohon maaf ya, ini contoh doang. Iya. Dia naik mobil dalam keadaan mabok, pulang judi, pulang zina, misalnya. Misal. Tapi dia selamat. Siapa tahu kalau ditanya amalan lu apa sih, kok bisa begitu? Nah, kadang-kadang ditanya begitu. Siapa tahu itu amalan bukan pada dirinya, tapi pada diri orang tuanya. Ada amalan yang membuat dia menyelamatkannya tuh. Jadi makanya introspeksi buat kitanya adalah ini adalah kesempatan yang Allah kasih buat kita untuk memperbaiki diri. Jangan lagi begini. Gue berbuat maksiat aja, ntar juga selamat lagi. Belum tentu yang kedua mah. Iya. Belum tentu. Kata lu kucing kali nyawanya 9. Ini. Kayak banget sih kamu. Nah,
Ustaz, aku mau nanya, masih sekitar kecelakaan atau segala macam. Kalau kita pengen jalan, pengen menuju ke satu tempat, tapi kita punya feeling gua nggak enak tuh. Iya. Kita lebih memilih nggak berangkat, tiba-tiba ada kecelakaan. Itu qadarullah atau memang feeling kita tepat? Atau Bukan. memang Allah ngelindungi kita? Allah ngasih kabar ke kita itu pakai intuisinya kita. Malaikat ngabarin, lu jangan ke sono, hati kita bilang. Iya kan? Nah, iya hati kita bilang, itu Allah yang ngabarin melalui kita. Kita nggak ke sono, makanya kita selamat di sana. Itu. Jadi bukan intuisinya kita doang, tapi memang Allah ngabarin melalui malaikat Jibril, lu jangan ke sono. Makanya itu digerakin tuh hati batin kita jangan ke sono, maka kita selamat nggak ke sana. Karena itulah Allah kasih gerakannya melalui kita. Gitu. Ada orang yang terlambat dong naik pesawat ketika pesawat. Iya. Ada naik pesawat dia terlambat, nggak tahu sekian menit berikutnya pesawatnya jatuh. Iya. Untung gua pergi. Untung gua telat. Itu memang Allah kasih telat. Kalau nggak kasih telat lu ikutan di sana jadi korban. Gitu. Berarti dikasih kesempatan untuk jadi lebih baik. Makanya selalu berhusnuzon sama Allah. Ada juga Pasti di balik itu ada hikmahnya. Gitu. Kalau naik pesawat yang udah jalan terus dipanggil Madonna, turun lagi. Makanya terhadap sesuatu peristiwa itu jangan berhusnudon, jangan bersuudon. Berhusnudon. Kita telat datang syuting, pasti ada sesuatu kenapa kita bisa jadi telat. Misalnya, itu. Suatu ketika saya juga ngalamin kayak minggu 2-3 hari yang lalu lah. Saya telat menuju acara. Ternyata di acara tersebut memang kurang baik buat saya. Gitu. Sampai sama Allah tuh saya dibikin keder. Padahal ngikutin map. Dinyasarin gimana? Disasarin, masuk ke gang-gang kecil, akhirnya saya telat. Ada hikmah di balik itu. Balik lagi ke tema overthinking nih. Oke. Kan belakangan ini ya, kita hidup udah dengan sosial media, tapi belakangan ini kita disuguhin sama berita-berita yang ibaratnya kita jadi overthinking. Negara ini mau kemana ntar gitu kalau banyak yang begini. Perlu nggak sih sebenarnya kita mikirin itu semua? Atau kita pasrah aja sama Allah? Ikutin aja. Nggak bisa. Kan itu di luar kuasa kita. Di luar Nah kendali gini, kita gitu. setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Pemerintah berusahalah dengan porsinya pemerintah. Ekonom berbuatlah dengan ekonominya. Lah kita orang yang biasa menghibur orang berbuatlah dengan cara menghibur orang agar orang nggak stres, supaya orang mau semangat untuk bekerja. Itu kita punya tugas masing-masing. Gitu. Tapi kan ntar dampaknya kita rasain juga, Tat. Iya Pak Ustadz. Lah iya kan kita punya tugas masing-masing. Terus Bang Dika mau ngurusin ekonom. Enggak juga sih. Mau jadi enggak. menteri ekonomi, juga nggak sih. bisa juga kan? Iya. Ya sesudahlah berbuat dengan kemampuan masing-masing. Saya punya jamaah, saya punya keilmuan sedikit, ya saya sebarkan keilmuan saya dan kesabarannya dengan apa. Berarti kita jangan mikirin hal-hal yang di luar kuasa kita. Jangan ya. berpikir, Doa amat tetep ya, Tat. jangan mikir, jangan berbuat di luar kemampuan. Intinya begitu. Semua orang punya apa namanya? Punya kemampuan masing-masing. Ya, punya maziah, punya kemampuan. Iya. Wallahu a'lam. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Oke. Mudah-mudahan kita cukup. Kita geser aja. Iya, geser yuk. Ayo geser, ayo geser, ayo geser, yuk geser. Ayo, Bapak Ibu, kumpul dulu. Saya lagi jual produk baru. Namanya Hatari Siongpa. Ayo Bapak Ibu, dengan berbagai macam rasa. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak ngumpul. Ayo. Sabar. Ini saya mau kasih info dulu nih ya. Produk Hatari Si Hong Puff. Nih Hatari Si Hong Puff ini ya variannya tuh ada banyak banget. Kemasannya juga original. Ada kelapa margarin dan cream crackers yang gak ada gulanya. Tuh gitu. Ayo siapa yang mau beli? Saya mau Bu. Sabar. Soalnya saya juga mau kasih informasi nih bapak-bapak ibu-ibu. Kalau Gebiar Hatari miliaran rupiah 2025 tahun ini ada lagi. Hatari kebiar, hatari kebermiliaran rupiah. Hatari renyahnya berlapis juga hadiahnya. Masa sih Bu? Emang periodenya dari kapan sampai kapan? Catat ya. Catat nih periodenya berlangsung dari Januari sampai Desember 2025. Hadiahnya juga beragam-ragam nih bapak-bapak ibu-ibu. Mulai dari grand prize umroh. Untuk 24 orang pemenang. Terus juga ada sepeda listrik. Nih ada 12 sepeda listrik.
Terus juga ada 8 TV 43 inch. Terbalik. Namanya juga lawakan, bercandaan. Coba ya. Gak ada kali. Gak ada kali. Tuh, terus juga ada 16 logam mulia 5 gram. Tuh, dan 8 logam mulia 10 gram. Ada juga ada juga uang tunai senilai Rp250.000 untuk 120 orang. Pokoknya dia uang tunai senilai Rp500.000 untuk 80 orang pemenang hingga uang tunai senilai Rp1 juta untuk 40 orang pemenang. Hatari kebiar miliaran rupiah. Hatari renyahnya berlapis juga hadiahnya. Saya ikutan bisa nggak Bu? Caranya gimana kalau mau ikutan ini? Gampang banget, sabar banget ya, sabar ya. Nih saya mau kasih tahu nih. Nih bisa dong, caranya gampang banget. Kamu harus membeli Hatari Sihong Puff 245 gram varian apa saja, boleh original, terus juga boleh juga yang kelapa juga boleh. Ya, atau margarin atau cream crackers juga boleh dengan minimum pembelian 2 bungkus kayak gini nih. Wow. Jangan lupa kirimkan 2 kemasan kosong disertai fotokopi KTP kayak gini. Dan nomor HP yang aktif. Ya, jangan nomor HP tetangga, ntar yang menang tetangga. Iya. Kirim ke PO Box Hatari Jakarta 12.000. Dan pemenangnya sendiri akan diundi sebanyak 4 kali dimulai dari bulan April 2025. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi customer care kita di 0811 2259 dan 888 atau Instagram Hatari di @HatariBiskuit. Wah, kalau gitu saya borong deh Bu Hatarinya biar saya bisa ikutan gebiar Hatari ini nih. Oh, borong Pak semuanya kalau bisa borong ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Tapi kalau nanti dapat hadiahnya bagi-bagi saya juga ya. Pasti Jangan lupa. dong. Kalau sekarang kita kasih hadiah dulu buat penonton yang ada di rumah. Ayo. Kita kues. Kalau kita Oke. bilang Hatari Biskuit, Jawabannya tiada hari. ada hari tanpa Hatari. Hatari Biskuit. Tiada hari tanpa Hatari. Oke. Cakep. Dengan siapa ini di mana? Dengan alam dari wajah Sulawesi Selatan. Mana? Nah, di mana? Kamu jangan ngikutin. Dengan alam. Oke, ya di situ ya. Ya. Alam. Pertanyaannya, ayo. Iya. Berapa total hadiah yang akan diberikan saat gebiar Hatari 2025? Miliaran rupiah? B. Rp1. Nah, nggak mungkin banget itu. Nggak mungkin banget. Ayo. Miliaran rupiah. Selamat dapat Betul. 20 Selamat ya. Selamat ya, karena gebiar Hatari tiada Ada hari tanpa Hatari.